Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Muhammad Hamdan Al-Ghazali akan membahas tentang video Abu Nawas menjual dan melelang murah agamanya di pasar. Tonton video ini supaya Anda mengerti dan tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah. Selamat menikmati. Kisah Abu Nawas menjual dan melelang murah agamanya di pasar. Malam ini tekad Abu Nawas sudah bulat. Besok pagi dia ingin menjual agamanya. Esok pagi ketika pasar Musayyib di Baghdad Selatan mulai ramai, Abu Nawas terlihat menghampiri toko demi toko, menyusuri lorong demi lorong, menjajakan agamanya. Hampir semua toko dia masuki, meski setelah itu setiap penunggu toko melongo menatap Abu Nawas. Apakah toko ini menjual agama? Begitu selalu Abu Nawas bertanya. Biasanya penjaga atau pemilik toko geleng-geleng kepala, heran. Kalau Anda tidak menjual agama, saya ingin menjual agama saya. Apakah Anda berminat? Saya kira Anda sudah sinting, Abu Nawas. Selalu begitu jawaban para pemilik toko. Abu Nawas selalu tersenyum setiap ada yang menuduh dia sinting. Jika dia terlihat segera pergi meninggalkan toko, itu tanda dagangannya tidak laku. Tapi pujangga ini tak kenal lelah. Dia segera pergi ke toko lain, lalu kembali menawarkan barang dagangannya. Agama, agama, ada yang mau beli agama? Akibatnya pagi itu pasar geger. Sesama pedagang di pasar berkasak kusuk lalu menuduh Abu Nawas gila. Banyak juga yang menuduhnya sudah jadi ateis atau tak punya Tuhan. Mereka berpikir, bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menyembah Tuhan jika dia tak punya agama lagi? Akhirnya mereka bersepakat membekuk penyair Baghdad itu untuk diserahkan kepada Khalifah Harun al-Rasyid. Maklum, menurut konstitusi yang berlaku di Baghdad, ateisme atau orang yang tidak memiliki agama atau Tuhan sangat dilarang. Dengan tangan diikat, Abu Nawas digeret ke istana. Orang-orang di pasar bahkan hampir memukuli penulis syair berjudul Al-Firdaus atas tuduhan ateisme. Khalifah tentu saja kaget melihat Abu Nawas digiring massa dengan tangan terikat.
Benarkah penyair kesayangannya itu tertangkap basah mencopet di pasar? Pikir khalifah. Ketika masa pulang, Harun al-Rasyid tak sabar ingin tahu apa yang terjadi pada pujangga yang dia kagumi itu. Didampingi beberapa kodi istana, Abu Nawas dibawa ke ruang tengah untuk diperiksa oleh khalifah. "Apa yang terjadi, Abu Nawas?" tanya khalifah tak sabar. "Paduka yang mulia, mereka menangkap saya karena saya ingin menjual agama saya di pasar. Lalu mereka marah. Itu saja." Jelas Abu Nawas sangat tenang. Khalifah sebenarnya juga kaget mendengar penjelasan Abu Nawas, tapi dia pura-pura tenang. "Kalau Anda ingin menjual agama Anda sendiri, mengapa mereka marah?" "Jika saya menjual agama saya sendiri, mereka berpikir saya tak lagi punya agama. Jika saya tak lagi punya agama, mereka menyimpulkan saya tak bisa sholat lagi. Jika saya tak bisa sholat lagi, mereka menyimpulkan berarti saya tak punya Tuhan. Jika saya tak punya Tuhan, mereka berpendapat kalau begitu saya ateis atau tak bertuhan atau tak beragama. Begitu cara pengadilan jalanan berlangsung, Paduka. Atas vonis mereka itulah sekarang saya digiring ke istana." Jelas Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rasyid tertegun mendengar penjelasan Abu Nawas. Diam-diam dia hampir membenarkan logika rakyatnya. Tapi dia ingin mendengar sendiri apa jawaban Abu Nawas atas tuduhan orang-orang di pasar itu. Harun tahu kecerdikan penyair satu ini. Makanya khalifah bertanya lagi. "Saya mencoba faham jalan pikiran orang-orang di pasar itu, wahai Abu Nawas. Jika Anda tak punya agama lagi karena sudah Anda jual, bagaimana cara Anda menyembah Allah?" "Bagaimana cara saya menyembah Allah? Ya, saya sholat di masjid, Paduka," jawab Abu Nawas cepat. "Kok dengan cara sholat? Kok di masjid? Bukankah itu cara orang Islam beribadah? Berarti Anda masih beragama, padahal Anda sendiri sudah menjual agama. Jangan mempermainkan saya, Abu Nawas," tanya Harun al-Rasyid mulai naik pitam. "Kalau begitu, saya balik bertanya, Paduka Khalifah yang mulia. Apa sebenarnya agama menurut Paduka?" Khalifah Harun al-Rasyid kemudian menjawab bahwa agama adalah seperangkat ajaran yang datang dari langit, yang mengajarkan seluruh umat manusia untuk selalu berbuat baik. Mengganggu orang lain sekecil apapun adalah tidak baik. Jika setiap orang beragama berbuat baik, maka tatanan hidup bersama umat manusia akan baik dengan sendirinya, karena tak seorang pun merasa terganggu dengan kehadiran orang lain akibat ajaran agama yang dijalankannya. Khalifah mencontohkan rukun Islam mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, sampai naik haji. Semuanya ditujukan untuk kebaikan manusia. Tujuan sholat adalah mencegah pelakunya dari perbuatan fahsya dan mungkar. Jelas Khalifah bersemangat. Jika ada orang sholat tapi tingkah lakunya merugikan orang lain, sholat yang dilakukan dipertanyakan. Puasa juga agar kita berempati pada kaum miskin. Zakat sudah pasti kita salurkan untuk memberdayakan fakir miskin. Bahkan predikat haji mabrur berarti haji penuh kebaikan sosial. Jadi orang beragama sesungguhnya orang yang selalu melahirkan kebaikan untuk orang lain.
Khalifah sengaja berbicara agak panjang penuh semangat tentang agama dengan harapan Abu Nawas batal menjual agamanya, lalu kembali mencintai agama yang dia anut. Abu Nawas hanya tersenyum. Kalau Paduka berpendapat saat menjalankan ajaran agama setiap orang harus melahirkan kebaikan pada orang lain, apa pendapat Paduka tentang sholat yang sengaja dilakukan sejumlah besar orang di alun-alun kota? Padahal ada masjid di samping alun-alun itu dibiarkan kosong melompong. Sekarang Khalifah mulai paham kemana tujuan pertanyaan kancil satu itu. Abu Nawas rupanya merujuk pada kejadian setahun lalu ketika masyarakat Baghdad berduyun-duyun memenuhi alun-alun kota dengan dalih ingin sholat dan berdoa. Sementara ada masjid besar sekali tak jauh dari alun-alun sengaja mereka biarkan kosong melompong. Itu bukan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha yang memang dianjurkan untuk dilakukan di lapangan terbuka. Dan karena itu pemerintah Baghdad sengaja menjadikan kedua hari raya itu sebagai hari libur. Tapi sholat berjamaah di alun-alun kota itu dilakukan di hari kerja. Akibat kerumunan ratusan ribu penduduk Baghdad di alun-alun, saat itu jalan-jalan di negeri 1001 malam itu jadi macet total. Banyak unta dan pedati ditambat di pinggir jalan. Jamaah sholat pun membludak hingga memenuhi jalan. Akses ke pasar tertutup. Roda perekonomian terganggu dan banyak lagi mudorot lain di hari itu. Anda tidak setuju dengan cara sholat mereka, wahai Abu Nawas? Khalifah balik bertanya menghindar dari jebakan logika kancil cerdik di hadapannya. Silahkan Paduka jawab sendiri berdasarkan pandangan Paduka tentang tujuan diturunkannya agama ke bumi ini. Bukankah Paduka Khalifah sendiri yang tadi bilang bahwa ibadah seseorang harus melahirkan kebaikan pada manusia lain? Kalau akibat sholat mereka jalan-jalan jadi macet dan roda perekonomian terganggu, apakah itu cocok dengan definisi agama dan tujuan diturunkannya agama seperti yang tadi Paduka jelaskan? Sudahlah Abu Nawas, bukankah itu terjadi 3 tahun lalu? Biarkan saja Allah yang menilai kualitas sholat mereka. Pokoknya kita tetap bertekad saat menjalankan ajaran agama. Kita harus terus menjaga orientasi kemanusiaan di dalamnya demi mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Khalifah sedikit merayu dengan harapan Abu Nawas batal menjual agamanya. Maaf Baginda, sekeluar dari istana ini saya akan tetap menjajakan agama saya. Siapa tahu ada yang beli. Tak apalah saya lepas baju agama ini. Toh saya masih bisa menyembah Allah, Tuhan saya. Mumpung musim banyak orang menjual sentimen agama untuk menarik simpati dan dukungan politik, akan saya ikuti jejak mereka. Bukan hanya menjual sentimen agama, saya bahkan akan menjual agama saya sekalian. Jangan cepat menuduh Abu Nawas. Bersihkan hatimu, sergah Khalifah. Saya tidak menuduh, tapi membuat penilaian berdasarkan fenomena yang saya lihat. Bayangkan saja Paduka, jika usai sengaja sholat berjamaah di alun-alun itu, mereka lalu membentuk organisasi alumni sholat di alun-alun. Kalau begitu, apa tujuan sholat mereka itu? Khalifah tersenyum. Organisasi yang dimaksud Abu Nawas adalah Perhimpunan Alumni Sholat Alun-Alun M16. Karena sholat berjamaah 3 tahun lalu itu dilakukan pada 16 Muharram. Jadi, setiap 16 Muharram tiba,
para alumni sholat berjamaah ini selalu ingin memenuhi alun-alun kota kembali untuk memperingati besarnya jumlah orang yang sholat di alun-alun saat itu dengan dalih cinta dan bela agama. Paduka Khalifah yang mulia, saya beragama bukan untuk tujuan berbangga-bangga, apalagi sampai mengakibatkan orang lain sengsara, menderita, atau membuat mereka malah jadi membenci agama kita. Jika gara-gara cara saya beragama, orang lain jadi menderita, izinkan hamba jual saja agama ini, asalkan Allah tetap di hati hamba. Khalifah Harun al-Rasyid mengantarkan Abu Nawas keluar istana. Tak lama, ia mendengar pujangga itu berteriak, "Agama, agama, dijual murah. Agama." Nah, seperti itulah kisah dari Abu Nawas yang menjual murah dan melelang agama di pasar. Itu tujuannya adalah menyinggung, mengatasnamakan bela agama, cinta Islam, tapi dengan tujuan politik. Melakukan perkumpulan di alun-alun yang membuat banyak pedagang tidak bisa berdagang. Ribuan orang membuat perekonomian berhenti dan banyak yang tidak makan, hanya atas berdalih cinta agama dan mendukung agama. Semoga Anda dapat mengambil hikmah dari kisah Abu Nawas ini yang memiliki makna yang sangat dalam, supaya dalam politik tidak mengatasnamakan bela agama untuk meraih kepentingan suatu kelompok ataukah organisasi. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Semoga saya dan Anda semua mendapatkan pelajaran berharga dari video ini. Dan dukung terus channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa mengunjungi second channel saya, yaitu Tauhid Metafisik Channel, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga yaitu Maniak Akik yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yaitu Maniak Bacan yang khusus membahas tentang batu bacan dengan kualitas bagus dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik.
Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.